Untuk mendaftar UTBK SBMPTN tahun 2021, mula-mula masuk ke portal LTMPT, lalu berikutnya masukkan email dan password akun LTMPT kalian. Setelah memasukkan email dan password LTMPT kalian, lalu klik masuk. Lalu setelah masuk di akun LTMPT kalian, lihat pada kolom UTBK SBMPTN, lalu klik UTBK SBMPTN untuk melakukan pendaftaran UTBK SBMPTN. Setelah masuk pada bagian pendaftaran UTBK SBMPTN, mula-mula kalian akan diminta untuk melengkapi biodata. Di sini kalian tidak perlu lagi mengisi data pribadi kalian karena sudah terisi secara otomatis karena kalian telah menyelesaikan pengisian verva dan telah melakukan simpan permanen. Artinya data pribadi kalian akan terisi secara otomatis. Kemudian langsung aja di scroll ke bawah. Di sini ada beberapa biodata kalian yang masih belum lengkap, masih kosong, yang berkaitan dengan orang tua atau wali. Langsung saja isi data orang tua kalian, data orang tua atau wali, mulai dari nama ayah atau wali. Masukkan nama ayah atau wali sesuai dengan nama yang ada di ijazah. Kemudian masukkan nama ibu. Pastikan memasukkan nama ibu sesuai dengan yang ada dalam akta kelahiran. Berikut masukkan pendidikan ayah atau wali dan pendidikan ibu. Pastikan pendidikan ayah atau wali dan pendidikan ibu ini diinput sesuai dengan yang tertera dalam kartu keluarga. Berikutnya masukkan pekerjaan ayah atau wali dan pekerjaan ibu. Nah, untuk pekerjaan ayah atau wali dan pekerjaan ibu perlu juga dimasukkan sesuai dengan yang tertera dalam kartu keluarga. Berikutnya masukkan penghasilan ayah dan penghasilan ibu. Lalu setelah itu masukkan jumlah kakak dan jumlah adik. Berikutnya jika kalian memiliki kebutuhan khusus, silahkan dicentang kebutuhan khusus yang tertera di sini, tunanetra dan tunadaksa. Namun jika tidak memiliki kebutuhan khusus, dikosongkan saja, tidak apa-apa. Lalu setelah itu scroll kembali ke atas, periksa baik-baik apakah data kalian itu sudah benar semua. Periksa secara detail, kemudian scroll kembali ke bawah jika dipastikan sudah benar, lalu klik simpan dan selanjutnya. Dengan demikian, biodata kalian berhasil disimpan. Berikutnya silahkan scroll lagi ke bawah. Di sini kalian akan diminta untuk mengonfirmasi dan melakukan simpan permanen. Pastikan semua data yang kalian isikan di atas itu sudah benar sebelum melakukan konfirmasi dan simpan permanen. Sebab data yang sudah disimpan permanen tidak dapat diubah lagi. Jika kalian sudah yakin, silahkan centang pada pernyataan ini, centang pada tanda kotak, lalu klik simpan permanen. Setelah berhasil menyimpan permanen biodata kalian, berikutnya kalian akan masuk di tahap pemilihan program studi. Perlu diingat bahwa di sini kalian hanya dapat memilih paling banyak 2 PTN dan memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Nah, dipahami pada petunjuk pengisian nomor 1 ini, begitu juga nomor-nomor lainnya sampai 5 petunjuk di sini. Jika sudah paham, langsung saja scroll ke bawah untuk melakukan pengisian PTN dan program studinya. Namun di sini perlu diingat bahwa jika kalian adalah pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah, kalian tidak dapat memilih program studi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan atau UIN. Nah, jika kalian ingin memilih program studi di lingkungan keagamaan, kalian dapat membatalkan keikutsertaan kalian sebagai pendaftar KIP kuliah dengan masuk pada link yang ada pada nomor 2 ini. Berikutnya, jika kalian sudah paham, silahkan scroll lagi ke bawah untuk memilih PTN dan program studi yang kalian inginkan. Di sini silahkan kalian masukkan PTN dan program studi tujuan kalian. Silahkan dimasukkan, terdiri atas PTN 1 dan PTN 2, kemudian Prodi 1 dan Prodi 2. Silahkan saja dimasukkan.
Jika sudah dimasukkan dan sudah diyakin bahwa PTN dan prodi ini sudah benar, silahkan centang pada keterangan saya bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan uang kuliah tunggal program studi yang ditetapkan oleh PTN yang saya pilih. Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Nah, di sini kalian akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap mengunggah portofolio jika kalian memilih jurusan yang memerlukan portofolio. Namun jika ternyata kalian memilih jurusan yang tidak memerlukan mengunggah portofolio, langsung saja klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul peringatan yang berkaitan dengan pusat UTBK. Di sini kalian diminta untuk memilih pusat UTBK yang terdekat dengan tempat kalian berdomisili saat ini. Di sini maksudnya bahwa kalian tidak perlu memilih pusat UTBK yang harus sesuai dengan pilihan PTN 1 dan PTN 2 yang kalian isikan tadi. Tidak perlu. Akan tetapi kalian memasukkan pusat UTBK yang terdekat dengan lokasi kalian saat ini, lokasi di mana kalian berdomisili saat ini, agar lebih mudah dijangkau. Jika sudah paham, klik ya saya mengerti. Ya, setelah masuk pada bagian ini, silahkan gulir ke bagian yang paling bawah. Nah, di sini silahkan pilih pusat UTBK kalian sesuai dengan yang terdekat dengan domisili kalian. Lalu jika sudah diisi, klik simpan dan lanjutkan. Lalu setelah masuk pada bagian ini, scroll lagi ke bagian yang paling bawah. Di sini kalian akan diminta untuk mengonfirmasi pusat UTBK kalian yang kalian pilihkan. Jika sudah paham, klik konfirmasi dan lanjutkan. Lalu di sini kalian akan diminta untuk melakukan konfirmasi akhir pendaftaran UTBK SBMPTN kalian. Nah, di sini karena kalian adalah pelamar KIP kuliah, kalian tidak perlu melakukan pembayaran biaya UTBK. Di sini akan muncul nomor pendaftaran KIP kuliah yang ada keterangan terdaftar. Lalu setelah itu silahkan baca pada pernyataan apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini. Silahkan baca pernyataan tersebut. Jika kalian sudah setuju, klik ya saya setuju dan yakin untuk menyimpan permanen. Berikutnya setelah masuk pada bagian ini, silahkan scroll ke bawah dan klik ambil kartu peserta. Ya, setelah masuk pada bagian ini, di sini kalian akan diminta kembali untuk melakukan konfirmasi dan simpan permanen. Ya, silakan baca kembali, periksa kembali pilihan program studi kalian apakah sudah benar. Kemudian di sini ada portofolio, apakah kalian tidak perlu mengisi portofolio. Kemudian di sini silahkan centang pada keterangan saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isikan benar. Kemudian klik simpan permanen. Klik ya simpan permanen. Dengan demikian kalian telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran UTBK SBMPTN. Berikutnya silahkan simpan dan cetak dengan melakukan klik simpan untuk mendownload kartu UTBK SBMPTN ini, atau klik cetak jika kalian menggunakan laptop dan terhubung pada printer. Langsung saja kita klik simpan dan download kartu UTBK SBMPTN ini. Setelah itu silakan masuk ke manajer file dan lihat pada bagian unduhan apakah kartu peserta kalian sudah berhasil masuk. Dengan demikian kartu UTBK SBMPTN kalian sudah berhasil di-download dan kalian telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran UTBK SBMPTN tahun. Perlu diketahui bahwa untuk jadwal pelaksanaan UTBK kalian sudah tertera dalam kartu kalian ini. Kemudian untuk syarat agar dapat mengikuti ujian nanti juga sudah ada dalam kartu ini.